Oke, baik, saudara-saudari mahasiswa sekalian, kita awali dulu eh, mata kuliah ini eh, melalui pengantar singkat ya. Apa itu program linear, bagaimana sejarah dari mata kuliah ini sendiri, kemudian konsep dasar dari mata kuliah ini ya. Oke, baik. Nanti saya masuk di sesudah ini kita masuk di solusi untuk masalah program linear ya. Sebentar. Oke. Eh, baik, saudara-saudari sekalian. Oke, jadi mata kuliah ini sendiri ya, yaitu suatu mata kuliah yang kontennya, isinya itu membahas tentang eh, metode bagaimana menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan eh, optimasi linear ya. Jadi umumnya program linear ini terkait dengan bidang ekonomi. Jadi nantinya kita mencari nilai optimum dari suatu persoalan ekonomi. Katakanlah optimum di sini dalam artian mencari nilai maksimum ataupun mencari nilai minimum ya. Jadi nilai maksimum dalam artian misalkan sebuah perusahaan itu ingin mencapai keuntungan yang semaksimal mungkin ya, sehingga diusahakan untuk mendapat nilai yang maksimum. Kemudian untuk nilai minimum ini terkait bagaimana kerugian yang harus ditekan sebanyak mungkin atau kerugian yang harus dieliminir seminim mungkin ya. Nah, itu. Jadi dalam mata kuliah ini kita harus kita nantinya lebih banyak berbicara tentang persoalan dalam bidang ekonomi. Nantinya persoalan itu juga meluas ke masalah transportasi, bagaimana biaya distribusi barang dari satu tempat ke tempat lain, seperti itu. Kemudian seperti tadi sudah disinggung oleh Akval ya, tadi saya menanyakan ke Akval itu dalam mata kuliah ini apa saja yang sudah disinggung oleh Ibu Ayal di minggu lalu, bahwa memang mata kuliah ini terkait dengan sistem persamaan linear ya. Jadi sistem persamaan linear itu merupakan materi presyarat untuk mempelajari program linear ini. Karena nantinya di dalam mata kuliah ini kita melihat ada metode-metode yang digunakan dalam mencari solusi sistem persamaan linear untuk menyelesaikan masalah program linear. Jadi katakanlah penggunaan metode grafik ya, kemudian penggunaan metode simplex. Metode simplex itu dasarnya di eliminasi Gauss ya. Di metode itu operasi baris elementer yang paling mendasar di situ. Jadi harus menguasai OBE ya, operasi baris elementer yang sudah Anda semua pelajari di aljabar linear. Sudah tahu aljabar linear kan? Sudah, Kan? Pak. Sudah. Oke, baik. Ya, jadi ini sekilas tentang mata kuliah program linear ya. Apa itu program linear dan materi persyaratnya apa saja ya. Oke. Jadi untuk mata kuliah ini awalnya dikembangkan oleh beberapa matematikawan di masa sebelum Perang Dunia Kedua ya, dan pengembangannya lebih banyak dilakukan itu pada saat Perang Dunia Kedua ya. Jadi penemuan dan pengembangan oleh beberapa matematikawan tersebut itu didasari persoalan yang berkembang saat saat itu ya, dalam persoalan yang berkembang saat Perang Dunia Kedua ya. Misalkan bagaimana menyiapkan distribusi bahan baku untuk memenuhi
kebutuhan amunisi dalam peperangan, bagaimana menyiapkan pangan sehingga memenuhi kebutuhan penduduk selama perang, seperti itu. Jadi dua persoalan itu tersaling terkait, sehingga dari pengembangan yang dilakukan oleh para matematikawan tersebut dalam bidang industri, uh, industri yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan perang, ya, maka lahirlah mata kuliah ini, ya. Lahirlah program linear. Ada beberapa matematikawan yang mengembangkan program linear ini sendiri. Sebut saja yang pertama Leonid Kartovich, dan yang paling terkenal itu George B. Danzig, karena Danzig ini juga yang nantinya mengembangkan lebih luas untuk program linear ini. Kita lihat sejenak untuk dua matematikawan ini, ya. Oke, ini yang pertama ini Leonid Kantorovich, ya, Leonid Kantorovich. Jadi Kantorovich ini dia merupakan seorang katakanlah pegawai pemerintah, ya, yang bekerja di masa pemerintahan Joseph Stalin, ya. Jadi di saat itu perekonomian yang awalnya berpusat pada pertanian berubah menjadi industri. Di zaman era Joseph Stalin itu beliau ini benar-benar mengembangkan Rusia saat itu, ya, yang nanti kemudian jadi Uni Soviet, kemudian kembali lagi menjadi Rusia saat ini, ya. Jadi zaman Stalin itu dia kembangkan Rusia, kemudian nanti dia berkembang menjadi negara Uni Soviet yang besar sekali, termasuk Ukraina yang saat ini lagi berperang dengan Uni Soviet, dengan Rusia, itu merupakan bagian dari Uni Soviet. Sesudah komunis runtuh di tahun 91 di masa pemerintahan Mikhail Gorbachev yang baru wafat kemarin itu, beberapa 1 minggu kemarin sekitar itu, ya. Beliau itu yang menerapkan glasnost dan perestroika, jadi pembaruan kehidupan di Rusia yang awalnya kaku karena diperintah oleh Partai Komunis, ya. Dia lebih membuat Rusia itu lebih western, lebih ke barat-baratan. Justru inilah yang menjadi awal dari hancurnya Uni Soviet dan kembali menjadi Rusia saat ini, ya. Jadi apa yang dikembangkan oleh si Leonid Kantorovich ini dari pengembangan pertanian berubah menjadi industri, ini yang merupakan awal dari berkembangnya program linear, karena metode yang digunakan untuk mentransformasikan pertanian menjadi perekonomiannya menjadi industri ini menggunakan sejumlah konsep dalam matematika yang diterapkan ke ekonomi, ya. Jadi awalnya itu menggunakan kalkulus diferensial, ya, yang sederhana, ya. Namun seiring waktu ini masalah yang dia kembangkan ini menjadi lebih kompleks, sehingga setelah ditelusuri, dikembangkan, maka dilihat bahwa ini bisa menjadi suatu kajian khusus, suatu disiplin ilmu khusus yang kemudian hari dikenal dengan nama program linear, ya. Itu sekilas mengenai Leonid Kantorovich. Ilmuwan selanjutnya, matematikawan selanjutnya adalah George Danzig, ya, George Danzig. Jadi Danzig ini seorang penasehat, ya, penasehat matematika untuk Angkatan Udara Amerika Serikat, ya. Jadi saat itu persoalan yang dihadapi oleh Angkatan Udara Amerika adalah bagaimana mengatur jadwal dan mengatur jadwal, kemudian mengatur kondisi di landasan terbang, sehingga penggunaan pesawat tempur untuk peperangan, ya, itu menjadi lebih teratur. Kemudian jadwal teratur dalam arti jadwalnya lebih teratur, kemudian pasukan logistiknya lebih teratur,
kemudian bagaimana mengatur kondisi dari para pilot, kemudian bagaimana mengatur uh, apa ya gaji mereka, bagaimana mengatur jadwal istirahat mereka, bagaimana mengatur jadwal penerbangan mereka, jadwal bertugas ya. Dari sini maka muncullah metode-metode yang nanti dikembangkan oleh si Dansik ini. Kemudian beliau juga mengembangkan metode untuk distribusi logistik ya. Logistik bagaimana mendistribusikan bahan makanan, obat-obatan, amunisi peperangan dari pabrik ke medan tempur. Itu seperti itu. Sehingga dari situ metode yang digunakan untuk pengaturan distribusi barang, distribusi logistik, mengatur jadwal penerbangan pesawat tempur, di situ setelah dikembangkan maka jadilah apa yang kita kenal saat ini dengan nama program linear. Jadi baik si Kantorovich maupun Source Dansik ini masing-masing mereka kembangkan sendiri-sendiri dengan cara mereka tersendiri-sendiri ya. Dansik ini yang nanti lebih banyak dikenal Dansik ini juga nanti di metode simplex nanti. Jadi misalkan sebuah permasalahan ya dalam bentuk 3 dimensi seperti analoginya ke berlian ya, di mana tampak depan, garis pinggir, dan puncak. Kemudian masalah tersebut akan bertemu di satu titik hingga titik optimum akan terpenuhi. Begitu awalnya terciptanya program linear dengan metode simplex oleh Dansik. Jadi nanti dalam solusi, metode-metode yang digunakan untuk mencari solusi masalah program linear itu ada metode grafik, ya ada metode grafik. Kemudian apa yang Anda kenal dengan eliminasi, substitusi, gabungan eliminasi dan substitusi, ya kan? Dan selanjutnya ketika variabel parameter yang dibawa menjadi variabel itu berkembang lebih banyak, katakanlah lebih dari 2 variabel, di mana kalau dengan metode grafik kan terbatas pada 2 variabel, Namun ketika lebih variabel itu menjadi lebih banyak, variabel menjadi lebih banyak ketika masalah juga lebih banyak. Nah, masalah lebih banyak itu berarti parameter pada suatu masalah program linear itu dia menjadi kompleks. Ketika kita mentransformasikan parameter itu menjadi variabel, ketika masalahnya sudah banyak, maka sudah pasti variabelnya tidak hanya terbatas pada 2 variabel, tapi sudah lebih deh. Kalau 3 variabel kita masih bisa pakai metode grafik, tapi itu kita berbicara di ruang 3 dimensi, ya kan? Kalau 4 variabel bagaimana? 5 variabel bagaimana? 6 variabel dan seterusnya itu bagaimana? Itulah yang nanti kita lebih perluas di ini. Apa namanya? Sebentar saya tandai biar lebih ini ya. Itu yang nanti kita perluas di sini. Di apa? Sini ya. Nah, ini dia. Metode simplex itu dia. Oke. Baik saudara-saudari sekalian, kita lanjutkan. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan sejauh ini? Ini berapa yang hadir ini? Oh, ada 18. Oh, kelas B sudah bagi ya? Sudah bagi. Saya cek satu-satu. Ini kalau lagi kuliah, saya berharap kamera itu dinyalakan ya. Itu sama aja kalau Anda tidak menyalakan kamera, sama saja Anda hadir di ruang kuliah tapi Anda tidak ikut kuliah. Anda tinggal di luar kelas. Itu sama kayak gitu. Ya, saya cek dulu ini. Oke. Baik. Tidak ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Belum untuk sementara bukan tidak ada, untuk sementara belum ada ya. Baik, saya lanjut. Oh ya, saya lupa. Saya tambahkan ini dulu. Aus.
Oke, kita lihat selanjutnya ini untuk apa namanya, materi prasyarat ya. Oke, seperti yang sudah saya singgung di awal tadi ya, saudara-saudari sekalian, untuk mempelajari metode, bukan metode, program linear ini ya, maka sebentar saya, sudah ini aja lah. Sebentar. Ya, ini materi prasyarat. Pelajari program linear ya, dari prasyarat. Oke, sudah pasti Anda sudah lulus dari uh, aljabar linear ya, karena di sini nantinya konsep-konsep yang digunakan dalam uh, program linear ini adalah konsep-konsep yang ada di sini ya, yang sudah dipelajari di aljabar linear, seperti sistem persamaan linear ya. Yang pertama berikut operasi baris elementer ya. Apalagi pokoknya segala hal terkait sistem persamaan linear ini sudah Anda kuasai. Kemudian nantinya juga ini dari operasi baris elementer ini apa namanya? Bentar. Operasi baris elementer ini ya nanti kemudian nanti ada eliminasi juga ya. Misalnya salah satunya ini eliminasi Gauss ya. Namun ini tidak terlalu di apa ya, diterapkan, lebih banyak itu ke sini. Oke, ini ya. Dua ini yang nanti lebih banyak dipakai. Oke. Nah, yang kalau ini dari sini, ini untuk kita cari solusi yang maksimumnya dua variabel. Ini kalau OBE ini, operasi baris elementer ini untuk kita pelajari nanti metode simplex seperti itu. Dari sini juga nanti berkembang ke dari metode simplex ini, maka dia akan berkembang ke masalah transportasi ya. Transportasi. Tulisan saya jelek sekali. Sebentar. Oke.
Bukan jelek, tapi mau nulis cepat. Nah, ada nulis-nulis cantik di sini ya. Jadi ya begitulah hasilnya. Berkembang ke sini ya. Sebentar. Oke. Berkembang nanti dari metode simplex nanti penyempurnaan dari metode simplex ini yang nanti kita belajar di apa masalah transportasi. Oke, itu dia. Baik. Jadi itu eh, semacam apa ya? Peta konsep ya. Peta konsep dari apa yang nanti kita pelajari satu persatu. Bukan materi persyaratnya apa, pendukungnya apa, kemudian nanti kita larinya kemana semua ini. Gitulah. Ya, oke. Ya, Baik. Untuk ini tidak ada pertanyaan, belum ada pertanyaan ya. Oke. belum Pak. Kemarin yang Ibu Ayal diskusikan dengan Anda semua itu apa? Sistem persamaan linear. Sistem persamaan linear ya? Iya tak? Sistem pertidaksaan linear sama pemberian masalah Pak yang disusun dalam bentuk persamaan linear. Oh, model matematika. Masalah program Iya, linear. Oh ya, baik. iya Pak. Saya lanjut ya. Lanjut di sini. Oke, jadi mungkin saya akan berikan gambaran singkat apa yang sudah dipaparkan oleh Ibu Ayal di pertemuan awal kemarin, ya. Jadi yang kemarin Ibu Ayal sampaikan ke Anda semua itu terkait dengan apa namanya model salah program linear ya. Jadi awalnya itu apa? Diawali dengan ini, katakanlah biasanya disimbolkan, dilabelkan dengan ini. Z, oh sebentar, pakai huruf beda aja lah. Jadi biasanya model matematika dari suatu masalah program linear itu disajikan dalam bentuk begini ya, dalam format seperti ini. Oke, biasanya diawali dengan fungsi tujuan. Biasanya katakanlah set ini sama dengan bisa AX tambah BY, atau saya lebih suka gunakan AX1 tambah BX2, katakanlah demikian. Ini merupakan bagian yang disebut dengan nama fungsi tujuan atau objective function ya. Ini yang biasanya dikenal dengan nama fungsi tujuan, atau nama lainnya itu yang biasanya kita kenal ini dari buku-buku literatur asing itu ya, objective function. Oke, itu dia. Jadi fungsi tujuan ini merupakan tujuan
yang ingin dicapai dari suatu masalah program linear. Jadi nantinya ini terkait dengan dia bisa maksimumkan kemudian bisa juga dia minimumkan. Maksimumkan dan minimumkan. Seperti itu ya, saudara-saudara sekalian ya. Oke. Kemudian, siapa yang mau ini lagi? Terkait dengan apa lagi? Selain maksimumkan dan minimumkan, apa lagi? Apa lagi? Sudah fungsi tujuan, terus apa lagi? Maaf. Ada yang namanya pertidaksamaan linear yang sudah dibahas bersama Ibu Ayal minggu lalu, ya. Itu yang isinya itu adalah pertidaksamaan, ya. Jadi berikutnya itu adalah bagian yang kita kenal dengan nama sebentar. Bagian berikut adalah pembatas, fungsi pembatas atau lebih dikenal dengan nama constraint. Ops, apa lagi sih? Constraints. Ya, itu berisi pertidaksamaan ya. Nanti saya bagikan materi sesudah ini di Google Classroom ya. Supaya Anda bisa belajar juga. Kemudian rekaman dari video ini kayak saya bagikan di grup juga supaya mungkin ada bagian yang Anda lewatkan bisa Anda nonton ulang ya. Baik, Pak. Berisi sejumlah sebentar. Oke. Jadi formatnya itu bisa kita seperti Anda sudah tahu, kita tahu bersama-sama ya. Itu yang pertama itu katakanlah 1 X1 tambah B1 atau X2 lah. Bisa Y juga boleh, tapi saya lebih suka menggunakan X2 ya. Ini hanya masalah label saja sih sebenarnya. B1 oh iya, bisa pakai ini aja lah. Sudah ada pakai ini biar aja. Nah inilah X2 pakai ini aja lah. B1 sama dengan C1. Ini kemudian A2 tambah
P2. C2 sama dengan C2. Dan seterusnya. Hingga AN, XN tambah BN, YN itu sama dengan CN. Jangan lupa bahwa ini semua merupakan variabel non negatif. Jadi baik untuk X1, X2, kemudian sorry. Saya hapus dulu ya. Oh, enggak ada X2 di sini. X1, X2. Oh ya, ada. Sebentar. Saya ganti dulu. Satu, X2, kemudian XN dan Y1, Y2 hingga YN ini merupakan bilangan positif. Gitu ya. Itu dia. Oke. Itu merupakan bentuk secara garis besar merupakan bentuk dari suatu masalah program linear ya. Baik. Jadi minggu lalu sudah disinggung tentang sistem persamaan linear dan sebenarnya itu sudah hanya merupakan pengantar ya. Intinya Anda harus sudah menguasai konsep dasar sehingga nanti kita langsung pada solusi dari suatu masalah program linear ya. Oke, saya lanjut. Oke. Oke, baik. Saya stop sharing dulu. Saya new share aja lah. Sebentar. Stop share ini dulu. Kemudian saya coba share yang baru ya. Oke. Terkait dengan apa yang baru saya sajikan, yaitu masalah model matematika dari suatu masalah program linear. Yang sekarang tampil di layar Anda tuh apa? Materi yang sudah berbeda kan? Materi yang sudah berbeda kan? Ya, Pak. Oke, Ya, baik. Pak. Saya coba ini dulu. Nah, sekarang ada masalah yang kita mau lihat sama-sama. Saya meminta Anda semua untuk membuat model dari masalah ini ya, model matematika dari masalah program linear ini. Fungsi tujuannya apa, kemudian fungsi pembatas atau constraint-nya apa. Ya. Jadi untuk ini pastinya Anda harus buat pemisalan dulu. Nah, kita
dengan begini pun melatih Anda punya kemampuan literasi, ya, literasi. Sekarang kan lagi digalakan di kurikulum Merdeka ya, Merdeka Belajar ini kan penekanan pada kemampuan literasi dan numerasi, iya kan? Nah, itu semua terkait dengan bagaimana Anda uh, mentransformasikan sebuah masalah kontekstual ke dalam model matematika. Nah, di situ ya. Jadi di sini ini masalah ini ya. Uh, si, instruksinya di sini adalah buatlah model ya dari persoalan ini. Persoalan di atas ya. Oke, saya mungkin mulai dengan ini ya. Oke, baik. Kita mulai dari sini dulu. Saya belum suruh Anda cari solusinya. Uh, saya cuma minta Anda buat model matematikanya dulu, model dari masalah ini. Atau bisa di dalam hal ini bisa di sebentar. Salah program linear. Siapa yang mau bantu saya buat model matematika dari masalah ini? Misalkan apa dulu? Misalkan itu kue jenis pertama dan dua. Oke. Sebentar, satu-satu. Jangan main kroyok. Baik, siapa yang mau ini? Siapa yang tadi? Oh, Rosalin ya, Nawai ya. Oke. Baik. Misalkan kue jenis pertama X, Pak. oke. Atau X1 boleh ya. Nanti kue jenis kedua X2 ya. Boleh ya? Iya, Pak. Boleh, Pak. Oh, Iya, terserah atau boleh juga Iya, boleh. Pak. Kue jenis apa tuh? Pertama ya? Oke, jenis pertama ya. Di situ ya kok kue Iya, Pak. jenis oh ya pertama. Saya buat gini aja biar kita hemat. Itu sama dengan X ya. Kemudian apa lagi? Kue jenis kedua ya. Ya, Pak. Wih, jawabannya itu kayak sumber ngantuk ya. Iya, Pak. Iya. Itu X2. Sudah. Sip. Sebentar. Kalian udah mengantuk. Saya yang bangun dari jam 4 pagi aja udah ngantuk. Lagian kalian cuman belajar. Iya tuh. Seharian kalian kuliah berapa mata kuliah hari ini? Hah? 2, Pak. 2. Jam berapa itu? Bukan tambah yang saya lagi kasih kuliah sekarang, bukan. Selain yang saya kasih kuliah saat ini. Apa? Berapa mata kuliah? 2. Atau tambah ini lalu jadi 2. Jadi 2, Pak. Tambah ini Pak, jadi 2. jadi Berarti kalian baru hitung baru satu kali kuliah tadi.
Tambah ini ya jadi 2 gitu loh. Oke. Baik. Sebentar. Oke. Oke, kita lanjut. Oke. Dari yang sudah tadi itu, siapa yang bisa bilang fungsi tujuannya apa? Mencari keuntungan Iya, maksimal. maksimumkan, betul. Oke, kita tinjau soal dulu ya. Oke, kita tinjau soal sama-sama. Seorang pembuat kue dapat membuat kue paling banyak 120 kue dalam sehari. Biaya kue jenis pertama adalah 1.500 per buah. Dan kue jenis kedua adalah 3.000 per buah. Itu maksudnya harga kue sebelum BBM naik ya. Gitu ya. Bercanda saja. Oke. Keuntungan yang diperoleh dari kue jenis pertama adalah Rp1.000 per buah dan kue jenis kedua adalah Rp800 per buah. Jika modal untuk membuat kue sebesar 240.000, hitunglah keuntungan maksimum dari pembuat kue tersebut. Dari informasi soal ini, mana yang mau kita jadikan fungsi tujuan? Yang mana? X tambah Y kurang dari atau sama dengan 120, Pak? 120 yang mana ya? Oh, 120. Biaya kue jenis pertama 1.500 dan biaya kue jenis 1.500. Oke. Biasanya yang terkait dengan fungsi tujuan atau objective function itu adalah harga kue, harga jual kue. Itu yang saya mau ini ke Anda ya. Biasanya yang terkait itu adalah harga yang terkait dengan ini adalah ini. Adalah harga jual kue. Itu yang merupakan fungsi tujuan. Di sini kita lihat biaya kue jenis pertama adalah dan keuntungan yang diperoleh dari kue jenis pertama 1.000 dan kue jenis kedua adalah 800 per buah. Itu bagaimana? Ayo. Jadi 2.500 X 1 tambah 2.500 atau 1.500? sama dengan kurang dari 240. Oke. Jadi gini, dalam sehari itu si pembuat kue itu dapat membuat paling banyak 120 kue dalam satu hari, ya. Itu yang harus Anda garis bawah ya, dari satu hari itu dia mampu buat ini 120 kue ya, itu dalam satu hari. Ini yang sudah saya tandai ini. Informasi apa lagi yang bisa Anda telusuri dari soal ini? Itu harga biaya kue jenis pertama adalah biaya kue jenis pertama adalah 1.500. Ini juga, tapi harus diingat ini apa, ini masuk di mana. Ini 1.500. Saya tandainya dengan warna berbeda supaya Anda yang berpikir. Ini masih masalah sederhana ya. Ini 1.500. Oke. Sedangkan biaya untuk kue kedua itu 3.000. Nah,
keuntungan yang diperoleh dari kue jenis pertama itu 1.000, sedangkan kue jenis kedua itu 800. Nah, sekarang modal apa untuk membuat kue, berarti modal usahanya itu ya. Sekarang berarti saya lanjut ya. Saya lanjut di sini fungsi tujuan. Fungsi tujuannya itu fungsi tujuan. Kita masih buat model ini loh. Fungsi tujuan. Sudah pasti kita maksimumkan Z sama dengan apa? Kemudian pembatas fungsi pembatas ya apa? Ayo. Tadi Anda sudah bikin di awal ini loh. Kue jenis pertama X1, kue jenis kedua X2. Apalagi? Pak, Apa? bisa kalau fungsi tujuan itu yang biaya per buah kue pas kayak yang 1.500 X tambah 3.000 Y itu harus kurang dari atau sama dengan 240.000 Pak kalau menurut saya. Kurang dari 240.000 Pak. 1.500. Iya. Itu apa? Fungsi tujuan? Iya Pak. 1.500. Berarti itu masuk di fungsi tujuan atau fungsi pembatas. Saya ulang di sini ya. Ini berarti berapa tadi Nona bilang? 1.500 X tambah 3.000 Y itu kurang dari atau sama dengan 240.000 Pak. Kurang dari itu kan modal untuk buat kue ya. Iya Pak. Berapa tadi? 240.000 ya. 240.000 ya. Itu harusnya 3.000 Pak, bukan 300. 3.000. Oke, sebentar saya perbaiki dulu ya. Saya perbaiki dulu. Oke. Baik. 3.000 X2. Begini, untuk memudahkan Anda, bisa Anda pakai bantuan tabel supaya jangan sulit. Masih ingat program linear di kelas di sekolah menengah atas kan? Gitu loh. Bisa pakai bantuan tabel juga. Oke, satu sudah bisa. Baik. Siapa lagi? Pak, itu kan masih kayak dalam angkanya masih terlalu besar, Pak. Nanti Apakah disederhanakan urusan belakangan. Yang penting transformasikan ke dalam model dulu. Itu bisa nanti kita sederhanakan. Yang penting Anda transformasikan dulu. Nanti disederhanakan itu saat Anda mau buat solusi, ya. Kalau dengan metode grafik kan nanti harus digambar skalanya pada garis bilangan itu ya, pada koordinat kartesius itu. Baik untuk sumbu X, absis maupun sumbu Y ordinat itu ya. Sehingga harus dikecilkan nilainya ya. Yang tadi Nona baru bilang itu. Jadi kita akan sederhanakan itu kecuali kita mau buat solusi. Kalau dengan metode grafik berarti kan kita harus buat skalanya kecil. Nah, begitu. Atau juga tetap dengan skalanya tapi apa? Skalanya harus diwakili oleh misalkan satu jarak di
Koordinat kartesius itu misalkan dia mewakili nilai tertentu. Jadi satu besaran itu mewakili nilai tertentu. Besaran nilai tertentu begitu. Oke. Baik. Kita sudah dapat yang pertama. Berarti yang berikutnya apa? Yang X1 tambah X2 itu kurang dari atau sama dengan 120 Pak untuk persamaan. X1, iya. Betul. X1 tambah X2 kurang dari sama dengan 120. Fungsi tujuannya apa? Keuntungannya yang didapat, toh? Iya, Iya Pak. Kalau kue jenis pertama memberikan keuntungan berapa? 1000 Pak. 1000, Pak. Berarti 1000, Pak. 1000 X. X1 tambah X1 tambah 802. X2. Oke. Ini mana jangan Anda lupakan bahwa semua ini merupakan variabel non negatif. X1 positif dan X2 juga itu positif ya. Seperti itu. Nah, kenapa saya bilang begini? Kenapa saya bilang dia positif? Anda masih ingat solusi dari masalah program linear? Sistem pertidaksamaan linear itu di mana solusinya merupakan daerah penyelesaian, ya kan? Daerah penyelesaian tuh bukan ini garis tapi daerah penyelesaian. Kalau sistem pertidaksamaan linear kan solusinya itu daerah penyelesaian. Kenapa sampai dia ini apa? Seperti ini. Kenapa pertanyaan tambahan? Ini terkait dengan ini ya. Oke. Sebentar, saya masih ini dia punya. Oke, di sini. Kenapa sampai ini ya? Saya mau bertanya. Oke. Pertanyaannya X1 X2 itu dia positif. Lebih dari 0 maksudnya. Lebih dari 0 berarti positif ya. Kenapa? Ini kita masih ngomong, kita masih berbicara dalam konteks koordinat kartesius ya, masih kita karena ini kan variabelnya 2 ya. Variabelnya 2. Jadi kenapa sampai dia ini? X1 X2-nya ini. Nanti baru kita bawa ke konteks real terkait persoalan ini. Kenapa? Pertanyaan gampang loh. Kan Anda harus berpikir kritis toh. Jangan cuma lihat begitu aja. Kenapa? Ayo. Kenapa? Kenapa? Kenapa sampai begitu? Kenapa dia harus positif? Ya. Makasih. Pak, saya bisa memberikan jawaban, Pak. Silakan. Lisa. Kalau Ya, Lisa. Ya, silakan Nona. Kalau menurut saya, Pak, harus X1 itu lebih dari 0 dan X2 itu harus lebih dari 0. Karena kalau berbicara tentang sistem pertidaksamaan, berarti yang tadi Pak sudah bilang bahwa itu
menyangkut dengan daerah penyelesaian, Pak. Ya, terus Sehingga X1 itu harus lebih dari 0 dan X2 itu lebih dari 0 supaya dalam sistem koordinat itu memiliki daerah penyelesaian, Pak. salah satu. Nah, salah satu ya. Dari nona jawaban. Nah, ada yang lain lagi tidak? Bisa, benar, bisa. Memiliki daerah penyelesaian. Pastinya harus punya daerah penyelesaian. Ya, oke, tidak apa-apa. Ada yang pendapat lain? Tidak apa-apa, bagus nona. Mantap, oke. Ada pendapat lain? Kenapa sampai demikian? Saya gambar ya, saya gambar dulu. Ini kan koordinat kartesius. Itu ya. Oke. Kalau Anda belajar sistem pertitaksamaan linear, ini kan apa? Ini di sini saya mengulang aja ya, Anda sudah belajar di SMA, SMP dan SMA itu ya. Ini kuadran pertama toh? Ini kuadran pertama. Benar tidak? Kuadran kedua. Sorry. Kuadran kedua di sini ya. Ya. Oke, sini kuadran kedua. Kuadran kedua. Sini kuadran ketiga. Sini kuadran keempat. Ini saya berbicara dalam konteks ini dari pertanyaan ini maksudnya ya. Kita bahas dalam konteks koordinat kartesius. Oke. Baik. Biasanya begini. Daerah pemecahan masalah itu di mana? Di sini atau ke kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3 atau kuadran 4? Biasa yang Anda lihat semua itu loh. Kuadran pertama, Pak. Kalau kuadran pertama, itu biasanya nilai absis maupun ordinatnya apa? Positif atau negatif? Positif, Pak. X positif, Y juga positif, toh? Iya, Iya, toh? Pak. Nah, itu maksudnya kenapa sampai begitu. Ya, jadi belajar jangan cuma lihat begitu loh. Oh iya, X1 positif, X2-nya positif. Harus tanya kenapa sampai begitu, toh? Itu maksudnya. Nah, oke, gini nanti saya buat di sini. Nah, ini sebentar. Saya tandai dulu biar dia agak beda sedikit di sini warnanya. Di sini kan daerah pemecahan. Oke, sebentar. Saya tandai dulu. Nah, ini nih. Ini misalkan di sini. Katakanlah ini nanti perpotongan dari daerah arsiran itu yang merupakan daerah pemecahan visible ya. Visible solution area. Biasanya dalam istilahnya seperti itu. Katakanlah dia begini, kemudian dia begini. Nanti kan ada, ini kan kita arsir nanti ya. Kita arsir di sini. Gini. Karena demikian ini arsir. Sini juga, ini arsirnya kan sampai ke bawah sini semua ini. Semua loh. Ini juga sama. Nah, perpotongan dari arsiran-arsiran ini semuanya nanti di sini. Nah, ini daerah ini. Ini yang biasanya dikenal dengan Daerah penyelesaian. visible solution area atau daerah pemecahan visible ya. Itu dia. Itu yang pertama ya. Nah, di sini baik X1 itu dia positif, X2 juga positif. Nah, ini kita namakan sumbu ini X1, sumbu ini X2 atau biasa juga Anda bisa bilang Y. Tapi tidak masalah, ini masalah kesepakatan untuk penggunaan label aja ya, gitu. Ini dalam konteks
koordinat kartesius dalam konteks murni ya, konsep murni. Sekarang kita ngomong dalam konteks dunia nyata untuk persoalan tadi. Untuk persoalan yang ini nih. Anda sudah baca soalnya kan? Ya tak? Nah, sekarang begini. Anda ketika Anda membuat kue mulai dari awal ya. Mulai dari awal ini. Apakah Anda pergi ngambil terigu yang sudah bekas pakai? Analoginya gitu. Apakah Anda ambil terigu yang sudah bekas pakai, mentega yang sudah bekas pakai, atau telur? Telur kan sudah, kalau sudah dipecahkan itu kan langsung pakai, toh. Tidak mungkin Anda taruh lama-lama. Kalau buat kue kan butuh telur, toh. Betul tidak? Butuh telur, butuh mentega, butuh terigu, tepung terigu ya gitu ya. Nah, ini saya tadi sudah ngomong di konteks konsep murni. Sekarang kita ngomong di konsep nyata ini. Kenapa sampai apa namanya? Ini seperti ini. Ini X1 positif, X2 positif. Nah, sekarang kita ngomong dalam konteks nyata. Siapa yang bisa jawab? Siapa yang bisa jawab? Anda buat kue itu apakah ini, apalagi cewek-cewek ya? Saya mau tanya ini yang nona-nona ini. Apakah kayak Lisa, Soisa? Nah, misalkan mau menjelang hari raya lalu bantuin mama di rumah buat kue. Apakah Lisa ngambil terigu yang sudah dipakai gitu lah? Karena Anda beli di toko itu apakah yang masih baru atau sudah bekas pakai? Yang masih baru, Pak. Masih baru. Gitu. Sama juga untuk bahan baku yang lain kan? Kalau gitu apa yang bisa Anda jawab dari situ? Simpulkan. Ayo pakai bahasa Anda sendiri. Sekarang ini saya pakai itu dulu lah. Saya pakai ini biar. Nah, ini pertanyaannya di sini. Ya, kita tanya dulu. Maka tadi saya baru tanyakan soal beli terigu, beli telur semua di toko toh. Ini sekarang dalam konteks terlewat lagi sih. Konteks real. Ini maksudnya terkait dengan soal tadi yang mau buat kue itu loh, terkait dalam konteks real. Atau misalkan begini, mau buat sebuah lemari, tidak mungkin kan kita ngambil katakanlah triplex atau papan yang sudah bekas potong ya, bekas digergaji. Kan tidak mungkin, kita harus beli papan baru, triplex baru. Misalkan mau buat lemari ataupun buat kursi, mau beli kayu kan tidak mungkin kita ambil kayu yang sudah bekas pakai, bekas gergaji gitu kan. Kita harus beli yang masih baru. Baru nanti kita menyesuaikan, kita mau buat lemari ini ukuran berapa, panjang berapa meter, lebar berapa meter. Kemudian sama untuk membuat apa? Kursi atau meja juga sama. Nah, mungkin kan kayu yang digunakan itu bekas gergaji atau bekas potong ya gitu. Kita harus membeli sesuatu papan baru, membeli kayu baru, sesuatu semuanya baru supaya kita mengerjakan itu sesuai desain kita. Mau ukurannya bagaimana, mau bentuknya bagaimana, iya kan? Iya kan? Itu mengapa makanya disebut dalam konteks real itu tidak ada bahan baku yang bekas pakai. Sumber daya itu maksudnya. Atau bahan baku bekas pakai yang digunakan untuk produksi. Itu maksudnya ya, saudara-saudara sekalian ya. Itu dia maksudnya. Jadi dari ini saya menjawab dari konteks konsep murni dan ini dalam konteks real ya, terkait dengan itu. Paham ya?
Bisa ya? Oke. Bisa, Pak. Oke, baik. Saya tandai dulu biar Anda bisa bedakan itu penekanan saya di situ. Nah, ini menjawab dari konteks ini. Oh, sebentar. Sebentar, saya harus hapus dulu biar dia enggak ini. Ops. Koordinat. Cartesius. Ini pertama, ini kedua ya. Jadi ada beda di situ. Baik. Oke. Nanti saya sajikan pula yang ini sebentar. Soal ke berikutnya. Nah, ini sudah pasti gampang ini, saya rasa. Buat modelnya saja. Oh, enggak. Ini enggak usah pikir soal opsi jawaban. Anda buat model aja yang ini. Anda buat model. Jadi, Anda buat model matematika. Nah, ini dilewat, tidak usah dipikirkan soal opsi jawaban. Yang saya minta itu adalah buat model program linear di atas. Itu dia. Satu orang jawab saja lalu langsung kita sudahi dulu. Kita akan lanjut minggu depan untuk solusi sistem, atau bukan minggu depan. Anda cari waktu dalam minggu ini hari apa biar kita lanjut lagi ya untuk solusi dengan grafik ya. Sebentar, saya ini dulu supaya ini saya pindahkan ke sini aja lah. Terus, sorry. Nah, supaya Anda bisa ini. Nah, oke. Nah, tinggal dibuat untuk lihat aja. Nanti saya tunggu satu orang bilang aja. Satu orang bilang lalu saya ini. Saya tulis jawabannya. Fungsi tujuannya apa, fungsi pembatasnya apa. Tentunya jangan lupa dibuat pemisalan dulu. Di soal itu ada apa? Oh, seorang penjajah buah-buahan menggunakan gerobak untuk menjual apel dan pisang. Harga pembelian apel sekian ya, 30.000 per kilogram. Dan harga pembelian untuk pisang itu 20.000 per kilogram. Modalnya itu hanya 1 juta sekian ya. Silakan. Bilang jawaban lalu kita sudahi kuliah untuk malam ini ya. Pokoknya sudah waktu juga ya. Akval bisa? Ya? Bisa, Pak. Sebentar, saya skip ke ini dulu. Nah. Mohon waktunya sedikit lagi, Pak. Apa? Nanti apa Pak? Oke.
misalkan dulu, solusi dulu ya. Kita misalkan apel ya. Iya, Pak. Apel itu katakanlah X1 Anda membuat A juga boleh, B juga boleh, terserah. Pisang itu X2, terserah. Oke. Dan masih informasi lain saya rasa nanti bisa di ini ya. Pak, saya Lisa Suisa bisa, Pak? Silakan Lucy ya. Kalau menurut saya itu fungsi pembatas itu yang Sebentar ya, fungsi tujuan dulu. Kita mau maksimumkan ya. Dari soal mau apa? Mau cari apa tuh? Perlu keuntungan apa? Keuntungan semaksimal mungkin ya. Ya dah. Iya, Pak. Oke, berarti fungsi tujuan saya taruh sini aja, masih kosong aja, nanti Anda yang taruh. Tujuan itu maksimumkan Z sama dengan apa? Sekarang fungsi pembatas. Oke, fungsi pembatas. Oke. Fungsi pembatas. Bagaimana? Ya, bisa, bisa. Oh, Akfal gimana Akfal? Muhammad Akfal, gimana? Sudah bisa? Nah, fungsi pembatasnya 30.000 X 1. Oke, sebentar ya. Nah, ini 30.000 X 1. Kemudian tambah. Ditambah dengan 20.000 X 2. X2. Kemudian Kurang dari atau sama dengan 1.050.000. Kurang dari, Pak. Oh ya. Berarti yang tadi juga kita punya masalah, ada yang kurang dari, ya, ya betul. Kurang dari, sebentar. Dari sama dengan 1.050.000. Ya, oke. Kemudian apa lagi? Kemudian untuk selanjutnya X1 ditambah dengan X2 itu kurang dari atau sama dengan 400. 100 ya? Oke. Berarti fungsi tujuannya itu terkait harga jual, terkait keuntungan yang didapat per unit maksudnya. Oh, iya, saya belum buat daftar hadir ini. Boleh lihat ulang soalnya, Pak? Oke, boleh, nggak apa-apa. Sambil saya buat daftar hadir di sini dulu ya. Di Google Classroom dulu. bisa fungsi tujuannya itu 2x1 tambah x2, Pak. Sebentar. Jika keuntungan tiap apel 2 kali keuntungan tiap kilogram pisang. Ya, maka keuntungan 2 kali keuntungan pisang. Terus membeli apa? Oh iya. Keuntungan apel tiap kilogram apel sama dengan 2 kali keuntungan tiap kilogram pisang. Ini. Berarti 2x1 tambah. Iya, Pak. Tambah x2. Oke, di kedua keuntungan tiap apel 2 kilogram apel 2x1 tambah x 2x1 tambah x2 Tambah x2 atau 2 kali 2x2 tambah x2 kayaknya ya.
2 kali keuntungan pisang berarti, ya kan? Sebentar, tadi kita buat di sini. Sabar, sabar, sabar. Coba dipikir kembali. Sabar. Sini, sebentar. Oke. Apel 2 kali keuntungan pisang kan? Ya kan? Berarti sama dengan 2 pisang. Di situ kita labelkan dengan apa? X2 Pak. 2 kali X2. Maka untuk dapat keuntungan maksimumnya itu berarti 2x2 tambah x2 toh? Nah, atau kita bisa bilang x1 ini sama dengan 2x2. Maka ini berarti x1 tambah x2. Ini dia. Sehingga di sini apa? Kita nanti cari dulu dia punya harga itu toh, harga ini jual per itu berapa ya? Buat apel dan pisang. Ya, berarti nanti dia punya fungsi tujuan itu kita buat jadi ini. Sebentar, set ini 2x2 tambah x2. Tentunya Anda harus cari harga jualnya dulu, keuntungannya itu bagaimana. Iya kan? Karena di soal ini kan ditanyakan, sebentar, harus membeli apa. Ini ada pilihan. Ada 170 kg, berapa banyak? Nah, itu dia. Bisa ya? Saya tagih model ini di pertemuan berikut. Kalau kita bahas sebelum kita lanjut ya. Materinya saya bagikan sudah ini. Saya bagikan di Google Classroom ya. Oke. Sebentar. Sambil ini saya bikin daftar hadir di apa? Google Classroom dulu. Sebentar. Classroom. Sebentar. Sini dulu saya Google Classroom. Programnya di pertemuan pertama saya belum buat daftar hadir, maka saya buat dulu Intia. Ini hari tanggal berapa ya? 14. Bulan 9 ya. Oke. Oh, kemudian kelas ya.
besar. Setting. Respon 1. Ya, oke. Question. Baik, saya sudah bagikan daftar hadir di Google Classroom, jangan lupa diisi. Saya toleransi batas 2 ya, 1 jam saya sudah, jangan 1 jam lagi, 30 menit saya sudah kelas ini diakhiri. Lebih dari itu berarti tidak hadir ya. Oke, baik saudara-saudara sekalian, dengan demikian perkuliahan kita untuk malam ini sudah berakhir. Saya akan bagikan materi yang baru saja kita bahas ini di Google Classroom ya. Oke. Sehingga kemudian karena kita kelas ini juga saya record di Zoom, sehingga nanti linknya saya bagikan di grup ini juga. Saya sudah selesai perkuliahan, sehingga Anda mungkin ada yang tidak hadir malam ini, atau ada yang konsentrasinya saat saya terangkan mungkin sambil nulis sehingga tidak fokus, Anda bisa nonton kembali ya, gitu. Oke, saudara-saudara sekalian, dengan demikian kita akhiri perkuliahan kita masing-masing. Silakan kita hening sejenak untuk berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Tadi kita lupa awali dengan doa ya. Oke. Hening sejenak, berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Oke, saudara-saudara sekalian ya, saya akhiri ya. Oke, selamat malam semuanya. Selamat malam Pak. Stop share. Malam, Bang. Saya stop share dulu ya, lalu saya stop record dulu. Sebentar. Oke.